Shalom Faithful Woman yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan terus bersemangat menjalani hari-hari kita. Karena kita tahu pertolongannya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita dan penyertaan yang sempurna. Tanggal 17 Agustus yang lalu, kita baru saja merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Di sana-sini kita masih melihat kemeriahan hiasan merah putih. Walaupun mungkin tidak ada lomba-lomba yang dilaksanakan seperti biasanya, tapi kita tetap bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi bangsa kita sampai pada hari ini. Demikian juga Faithful Woman Service yang tetap semangat ikut memeriahkan 75 tahun kemerdekaan Indonesia dengan mengadakan Family Vlog Competition yang beberapa waktu lalu sudah berakhir dan para juri telah menentukan pemenangnya. Di akhir ibadah, kita akan sama-sama mengetahui para pemenang kompetisi ini. Saksikan sampai akhir ya. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh PDM Dr. Cindy Montolalu MTH dengan tema The Praying Woman. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terlebih bagi keluarga besar Faithful Woman Service Tuhan, Kau senantiasa berikan kesehatan, sukacita, dan sejahtera, sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cindy Montolalu. Kami percaya Kau mengurapi Tuhan hamba-Mu ini Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap kebenaran firman yang boleh disampaikannya itu semua adalah isi hati Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan imam musik Saudari Bia dan juga worship leader Saudari Stella Endi Tuhan. Kami percaya Kau juga memberkati pelayan-pelayan ini Bapa. Kami tahu Tuhan lewat kesehatan yang Tuhan curahkan buat mereka Tuhan. Kau juga menyatakan kuasa-Mu Bapa. Sehingga sungguh Tuhan ibadah ini Bapa menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan Tuhan awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merdeka. Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia ini, kita hari ini mau beribadah dengan semangat kemerdekaan kita, karena kita percaya kita telah dimenangkan, kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita mau naikkan pujian lebih dari pemenang. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita naikkan pujian ini dari awal lagi. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, kita percaya kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini suatu anugerah dari Tuhan buat negara kita sampai saat ini. Meskipun di tengah situasi yang tidak menentu ini, tapi kita percaya tangan Tuhan tetap memegang Indonesia dan tetap memegang bangsa kita. Kita mau naikkan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu, biar kemuliaan Tuhan memenuhi negara kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia,
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya hati-Mu dan tangan-Mu ada pada bangsa kami, Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memegang bangsa kami, dan Engkau tidak pernah melupakan ataupun meninggalkan bangsa kami. Biar kemuliaan-Mu semakin nyata di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan. Kami mau berdiri bagi bangsa kami. Kami mau berdoa bagi bangsa kami dan menyatukan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik kepada kami. Engkau Bapa yang tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, entah di masa suka ataupun duka. Di setiap musim hidup kami, Engkau selalu bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Di telapak tangan, di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku di tengah badai hidup. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Oh Bapa, katakan di tengah badai hidup, di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.
dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Shalom para wanitanya Tuhan. Pada saat ini izinkan saya mengatakan di masa pandemi ini kita tetap mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Dan biarlah pada saat ini kita mau sama-sama belajar. Seringkali ketika kita berdoa, kita seringkali mudah untuk menyerah. Tapi kita perlu belajar dari satu kisah yang Tuhan taruh di dalam Alkitab. Bagaimana seorang wanita yang dikatakan bukan bagian daripada umat Tuhan, tetapi ia percaya betul kepada Tuhan dan memiliki yang namanya ketekunan di dalam imannya, sehingga doanya itu dijawab oleh Tuhan. Bagaimana dengan para wanitanya Tuhan pada saat ini? Kita mau sama-sama belajar bagaimana wanita ini mencari wajah Tuhan dan bagaimana wanita ini terus berseru. Saya ingin bertanya kepada setiap wanita, kapan terakhir kali kita berseru dan sungguh-sungguh datang dan percaya kepada Tuhan, sekalipun kita mengalami tindasan, sekalipun apa yang kita alami pada saat kita berdoa mungkin tidak enak, rasanya tidak sulit untuk dimengerti oleh akal budi pikiran kita. Tetapi wanita ini tetap kokoh, wanita ini tetap menunjukkan siapa dirinya, sekalipun pada awal mulanya ia percaya dengan apa yang dunia tawarkan. Tapi di akhir daripada kehidupannya, dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Begitu dia mendengar tentang Tuhan, dia segera menghampiri Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama membuka hati dan biarkan di masa pandemi di mana diizinkan Tuhan bahwa setiap kita akan mengalami kebebasan dari belenggu apapun yang mengikat diri kita, entah itu ketakutan, entah itu kekhawatiran, entah itu kegelisahan, tapi kita sudah memiliki Juru Selamat yang memberikan kita kebebasan secara sejati, baik secara rohani maupun juga secara jasmani. Bangsa Indonesia mengalami kelepasan sejati, dan kita percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang Tuhan tempatkan di bumi Indonesia ini, kita ada bukan karena kebetulan, kita ada untuk satu maksud rencana Tuhan. Oleh karena itu, mari setiap wanitanya Tuhan, kita memperlengkapi diri kita, mari hampiri tahta Tuhan, dan kita mau dipakai oleh Tuhan, dan kita mau terus belajar mengembangkan kehidupan kita supaya hidup kita hari lepas hari makin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, dan kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus akan menuntun kita di dalam doa-doa kita sebelum kita mempelajarinya terlebih dahulu. Haleluya. Mari satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan jadikan. Dan Tuhan, mari urapi setiap kami para wanita-Mu, supaya kami belajar lebih dalam tentang kebenaran firman-Mu. Kami mengalami yang namanya kemerdekaan sejati. Kami dilepaskan dari segala belenggu, entah itu ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, dan bahkan tentang masa depan yang mungkin tidak menentu di masa pandemi ini. Tapi kami percaya kami memiliki pengharapan damai sejahtera, sebab sumber kehidupan kami adalah Tuhan. Pusat hidup kami adalah Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan mengurapi setiap kami, urapi pikiran kami, dan urapi hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai gunakan dengan kuat kuasa Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi rema, firman yang hidup yang bisa kami aplikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Kita percaya dan kita akan masuk lebih dalam lagi bagaimana wanita yang tadi disebutkan di pengantar tentang seorang yang namanya pun tidak disebutkan, tapi hanya disebutkan wanita yang disebut masuk dalam kaum Gentiles atau bangsa kafir. Dikatakan orang Kanaan, dia Sirofenisia, wanita Sirofenisia yang mereka punya budaya adalah menyembah dewa-dewa. Tetapi ketika dia mendengar kabar tentang Tuhan, seketika itu juga ia datang mencari Tuhan dan tersungkur di hadapan Tuhan. Jadi kita mau melihat dari dua Injil supaya kita sama-sama belajar tentang siapa wanita ini, sehingga kita bisa belajar
bagaimana sih dari tema yang diberikan tentang the praying woman. Orang seperti apa yang sampai Tuhan tuliskan untuk kita belajar daripadanya. Mari kita lihat sama-sama apa yang dituliskan dari kisah ini. Yang pertama dikatakan di dalam Markus itu dituliskan bagaimana kisah ini, Markus 7 ayat 24 sampai 30. Itu cerita tentang Yesus berangkat dari situ, pergi ke daerah Tirus, masuk ke sebuah rumah. Tidak mau ada orang mengetahui, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Nah, di ayat ini lalu dituliskan juga, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia memohon kepada Yesus. Ia berdoa, ia datang dan memohon kepada Tuhan supaya dapat mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus pada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Puji nama Tuhan, karena lalu di ayat 30-nya dia pulang, dia dapati di rumahnya, dia temukan anak perempuannya yang berbaring di tempat tidur itu, di mana dia sudah dilepaskan, setan sudah keluar. Dan itu menarik sekali, bagaimana Tuhan melakukan kelepasan, kata seorang wanita yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya dan bahkan masuk bilangan bangsa yang bukan umat Yahudi gitu dikatakan. Nah, kita mau bandingkan dari Injil satunya juga, bagaimana ini cerita tentang ini Injil sinoptik, cerita yang sama tetapi punya angle yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan sesuatu. Di Matius 15 itu dikatakan, Yesus pergi menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, datanglah seorang perempuan Kanaan dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi di sini ini lebih detailnya dijelaskan bagaimana dia bukan hanya sekedar mendengar tentang pribadi tentang Tuhan, tapi dia mengetahui siapakah Yesus itu. Dan dia berseru dengan jelas dan gamblang, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa. Walaupun di ayat selanjutnya dikatakan, tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Bahkan murid-muridnya datang dan meminta Yesus gurunya untuk suruh usir wanita ini supaya pergi. Karena wanita ini ternyata bukan hanya berdoa biasa, tapi di situ dikatakan berteriak-teriak. Nah, saya ingin tanya kepada setiap wanita ya Tuhan, kapan kita berseru berteriak-teriak? Mari kita renungkan ayat-ayat ini. Karena seringkali kita sebagai wanita, bukankah kita berteriak-teriak ketika ada situasi yang tidak enak? Dan di situ kita berteriak-teriak bukan datang kepada Tuhan dan memohon. Tapi wanita ini berteriak-teriak dengan satu maksud. Dia berharap dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan saja. Sekalipun Yesus mendiamkan dia dan bahkan akhirnya berbicara kepada dia dan mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dan lalu ditambahkan, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Tapi perhatikan, wanita ini tidak marah kepada respon daripada Yesus yang mengatakan seperti itu. Lalu wanita ini mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu ayat 28-nya, ini penekanan yang ditulis oleh Matius karena dia adalah seorang Yahudi. Maka dia tuliskan seperti ini, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu anaknya sembuh. Kita tahu bahwa dari dua Injil ini ada sesuatu yang dapat kita pelajari. Mari kita mau sama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama mengikuti pembacaannya. Apa sih yang kita bisa pelajari? Karena ini dituliskan di dalam Alkitab itu untuk kita belajar daripadanya. Bagaimana seorang wanita yang berdoa, the praying woman. Nah, seperti apa? Jadi kita tahu bahwa pengantarnya ketika Yesus menyingkir ke daerah sana, itu setelah bertanya jawab
ada ahli-ahli Farisi yang ingin menanyakan sesuatu, dan biasanya mereka hanya menguji Yesus. Mereka menanyakan tentang najis tidak najis, bagaimana pentingnya adat istiadat. Tapi bagi Tuhan, Tuhan ingin menekankan kepada kita bahwa Tuhan itu lebih atau ada di atas adat istiadat. Dan adat istiadat tidak bisa menolong kita, tidak bisa menyembuhkan kita, tetapi hanya satu yang bisa menolong, menyembuhkan, melepaskan, membebaskan, yaitu Yesus namanya. Mari kita ikuti, karena di sini dikatakan waktu anaknya itu mengalami yang namanya seperti diikat atau dirasuk setan, wanita ini menghampiri Tuhan. Memang kita perlu pelajari bahwa wanita ini dulunya hanya menyembah yang dikatakan hanya dewa-dewa, tetapi di sini dia belajar untuk mempercayakan dirinya. Dari mana saya tahu dia belajar mempercayakan dirinya? Waktu dia mendengar tentang Tuhan, siapa Yesus, itu dituliskan segera mendengar tentang dia. Ia nggak hanya diem, tapi ia datang. Jadi ini butuh satu action. Jadi nggak cukup dengan iman, kita perlu seperti Yakobus katakan dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan itu hasilnya nol. Dia bertindak, jadi dia merasakan setelah mendengar, hatinya, imannya tuh seperti berkobar dan dibangkitkan karena dia mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Dan ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, imannya itu mulai diaktifasikan, terjadi sesuatu, dan itu mendorong dia untuk melangkah, bertindak. Dan bukan hanya sampai di situ, ia tersungkur, ia serahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Di situ ada kata-kata yang menarik yang perlu kita garis bawahi, karena dari bahasa aslinya itu sungguh-sungguh sesuatu yang dahsyat, karena di situ dituliskan bahwa bagaimana ketika dia dengar kabar-kabar firman gitu, kabar tentang Yesus, berita tentang Yesus, ada tulisan itu immediately atau segera gitu, at once. Segera itu satu tindakan urgency, ada satu sense of urgency, satu keadaan yang mendesak. Muncul di situ dikatakan eutios. Eutios itu bicara tentang satu sense, keadaan yang mendesak, yang urgency, di mana dia merasakan sesuatu waktu dia mendengar. Mendengar di sini bahasa Yunani bicara akuo. Akuo ini bicara seperti apa sih? Bukan hanya dengar biasa, tetapi ini mendengar sungguh-sungguh atau paying attention. Benar-benar dia merasakan bahwa berita ini beda dari berita-berita yang ditawarkan dunia. Ini berita tentang Yesus, ini berita tentang segala kelepasan, mujizat, dan semua hal yang membuat dia itu kagum gitu. Dan itu yang mendorong dia, seperti ada tulisan supaya dia segera datang. Dituliskannya itu ekomai. Ekomai itu mendorong dia untuk segera datang, menghampiri, bertindak, dan tersungkur. Tersungkur di sini dikatakan prospito. Prospito itu bicara tentang apa sih? Bukan hanya datang dan bersimpuh, bukan. Tapi dia kayak tengkurap. Dia rebahkan dirinya, seolah-olah berkata gini, aku berserah penuh, aku menyerah, selama ini aku salah. Aku salah dengan segala sesuatu yang aku percaya. Tapi begitu aku mendengar Engkau, aku berdoa, aku datang, dan aku mengalami perubahan. Aku menghampiri Engkau. Adakah kita seperti itu? Benar-benar berserah penuh. Karena ini satu tindakan tersungkur di kaki Yesus. Ini bicara sesuatu yang dahsyat. Bukan biasa-biasa. Kenapa saya katakan dahsyat? Karena kata-kata tersungkur itu bukan hanya sekedar sujud atau menyembah yang biasa. Ketika dia menjatuhkan dirinya, seorang perempuan yang menjatuhkan dirinya di mana rambutnya waktu itu adalah mahkotanya, itu kena tanah, itu menunjukkan apa sih? Penyerahan total, hati yang berserah penuh, satu bentuk penghormatan yang hanya bisa dia berikan kepada Tuhan. Dia datang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan yang dia tahu ini adalah sosok pribadi yang terutama dan utama yang harusnya menjadi pusat atas kehidupannya dan lebih tinggi daripada apapun, sehingga dia tersungkur menyembah. Wow. Saya percaya kalau doa seperti ini adalah doa yang membuat hati Yesus itu tergerak. Nah, kita perlu tanya masing-masing, doa seperti apa yang menggerakkan Tuhan? Ternyata doa yang menggerakkan Tuhan ketika dia mendengar, lalu imannya timbul, dia percaya. Walaupun dia bukan bilangan dikatakan sebagai umat perjanjian, dia adalah bilangan bangsa kafir.
yang tidak mengenal Tuhan, orang di luar dari bangsa Israel, tapi ia miliki kepercayaan begitu besar. Iya, doa yang menyebabkan Tuhan itu lihat dan mendengar, terhenti dan menjawab, itu dikatakan oleh iman. Sudahkah doa-doa kita itu berisi iman percaya kita yang sungguh-sungguh? Karena dia bukan hanya berteriak-teriak kosong, tapi di dalamnya ada iman, ada kepercayaan. Di sini juga di dalamnya ada kata di mana dia sungguh-sungguh tersungkur menyerahkan segala sesuatu dari apa yang dia dengar, dia percayai sepenuhnya, hidupnya dia taruhkan kepada Tuhan. Itu semua ternyata adalah anugerah daripada Tuhan. Sekalipun dia bukan bilangan orang percaya, tapi dia mulai percaya kepada Yesus. Maka ketika dia berkata-kata dan Yesus jawab dengan kata-kata dari sudut pandang kita mungkin negatif, seperti keras dan kasar. Berapa banyak kita seringkali memiliki asumsi yang salah tentang ini. Tetapi di sini Yesus sedang berbicara bukan kata-kata anjing, itu bukan bicara tentang binatang-binatang yang liar, tetapi bicara tentang binatang peliharaan atau yang ada di dalam lingkaran terdekat di dalam rumah. Dan ini dikatakan karena kata-katamu yang apa nih maksudnya? Ini bicara tentang because of this word. Dikatakan bahwa ketika dia mendengar, ini bicara diautos, dikatakan hologos. Jadi berdasarkan firman, itu bicara tentang apa sih? Firman yang dia taruh kepercayaannya kepada otoritas yang tertinggi. Itu dikatakan seperti itu. Ada upago, dikatakan upago eserkomai. Itu bicara tentang apa sih? Ini yang menggerakkan otoritas Tuhan mengalir dan apa yang dia minta itu terjadi karena dia bukan hanya berkata-kata kosong, tapi kata-katanya itu disandarkan kepada perkataan Tuhan atau firman Yesus yang dia percayai sungguh. Bagaimana dengan doa-doa kita saat ini? Saya percaya ketika dituliskan oleh Matius dan secara gamblang itu dituliskan, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yesus sedang menunjuk kepada iman wanita itu. Iman yang dia lihat, iman yang ditunjukkan melalui tindakannya, yang percaya. Dan dia percaya sungguh kepada Yesus. Sekalipun ia hadapi pergumulan, ia serahkan pergumulannya dan dia takluk penuh, sujud penuh kepada Tuhan. Sebab itu ia mengalami sesuatu. Apa yang dipercaya oleh orang Yahudi? Matius ini menuliskan Yahweh. Dan dengan kata lain, Matius ingin menuliskan bahwa Yesus itulah Yahweh. Dialah Adonai itu. Dialah yang menjadikan dunia ini. Dialah yang sanggup memberikan kelepasan. Ketika dia katakan jadilah seperti apa yang kau kehendaki, ini bicara, ini satu doa yang dikabulkan permohonannya. Bukan karena sesuka hati dari manusia yang mengucapkannya, bukan. Tetapi mengucapkannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana doa-doa kita? Adakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena dia mengalaskannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ini menjadi satu kenyataan di mana ia menerima kelepasan. Dia tidak suka-suka hatinya, tapi dia mengikuti suka-sukanya Tuhan, kehendaknya Tuhan dalam kehidupannya. Dan belas kasih Tuhan itu mengalir sesuai dengan permohonan yang ia minta. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ia menerima belas kasihan daripada Tuhan, sang penjunan dalam kehidupannya, yang menciptakan kehidupannya, yang menciptakan dunia ini, yang menjadi pembebas atas kehidupannya, maupun kehidupan anak perempuannya yang sedang dirasuk setan. Dan perempuan ini yang perlu kita garis bawahi juga, ia ternyata tidak tersinggungan. Mari kalau kita mau bergerak dengan iman, kita menjadi pendoa, wanita-wanita yang berdoa dengan tidak tersinggung. Tidak mudah tersinggung dengan kata-kata orang-orang. Tidak mudah tersinggung ketika kita datang kepada Tuhan. Kita mau datang merendahkan diri dan mengatakan, Tuhan, aku ini terbatas. Aku ini tidak berdaya. Aku ini lemah. Aku ini tidak mampu tanpa Engkau. Dan bahkan aku lepaskan semua. Kalau ada rasa kesal, rasa marah, rasa apapun, aku benar-benar mau menjadi nol di hadapan Tuhan. Wow, ini yang menjadi rahasianya. Apa yang namanya satu contoh yang Tuhan katakan sebagai iman percaya kepada Tuhan. Karena iman itu tidak membuat kita mudah menyerah, tapi membuat kita terus bertekun sebab kita miliki pengharapan di dalam Yesus. Dan
itu membuat kita untuk selalu mencari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan dikatakan bahwa tanpa iman tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tapi melalui wanita ini, contoh yang Tuhan taruhkan bagi kita, ini menunjukkan bahwa doa, bagian dari jawaban doa itu kedaulatan Tuhan. Bagian kita sebagai wanita-wanita Tuhan untuk terus berdoa, karena doa kita harus disertai dengan iman kepada Tuhan, Sang Penjunan dalam kehidupan kita. Biar kita belajar dari wanita ini, yang begitu dia mendengar, dia melatih dirinya untuk percaya penuh, dan dia mengetahui siapa Yesus itu dan di mana keberadaannya, dan permohonan doa kita yang disertai dengan iman itu menyelaraskan atau sesuai dengan kehendak Tuhan yang membuat doa-doa kita dijawab. Mari pada saat ini kita mau sama-sama belajar. Sudahkah kita berseru kepada Tuhan dengan satu kepastian? Dan kita juga percaya, sekalipun kita ini adalah wanita-wanita Tuhan, kita mau berjalan karena kita dapat berjalan dalam kebebasan. Bebas dari apa sih? Bebas dari dosa. Ibrani 2 ayat 14-15 katakan, kebebas juga untuk mengungkapkan iman dalam tindakan melalui kasih kita. Di Galatia 5 itu dituliskan. Dan bebas untuk hidup secara merdeka di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan bahkan bebas mengalami kebebasan, kemerdekaan sejati untuk ikuti teladan Yesus, Sang Penjunan kita, mengikuti dan melakukan kehendaknya menjadi satu kesukaan. Dan saya tutup dengan ayat terakhir yang diambil dari Markus 7 ayat 25. Segera mendengar tentang dia, wanita ini datang dan tersungkur di depan kakinya. Berapa banyak dari kita mendengar tentang berita Yesus dan kita datang tersungkur di hadapan Tuhan. Mari kita mau menjadi wanita yang terus ada di dekat, melekat dengan Tuhan. Seperti pokok anggur dengan carangnya. Demikian kita mau belajar melekat dan selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena doa-doa kita yang miliki iman percaya kepada Tuhan, sekalipun awalnya itu seperti seolah-olah ditolak, jawabannya itu tidak mengenakan, dan bahkan diperlakukan mungkin dengan tanda kutip seperti kasar, tetapi kerendahan hatinya, dia mau belajar untuk menaruh percayanya bukan dengan situasi yang ada, tapi kepada Tuhan. Dan itu menggerakkan imannya timbul, dan dia mengucapkan kata-kata respon yang positif, yang menaruh kalimatnya atau perkataannya di atas kehendak Tuhan, sehingga dia mendapatkan apa yang diminta. Dan kita percaya kita semua dipanggil untuk bisa beri tanggapan dari permohonan yang kita bawa kepada Tuhan. Dan dengan iman kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang besar atas banyak orang melalui diri kita masing-masing, melalui diri setiap wanita-wanitanya Tuhan. Oleh karena itu, mari wanitanya Tuhan, kita semua adalah wanita-wanita yang percaya kepada Yesus. Biarlah iman kita makin hari itu makin kokoh, dan kita akan bertindak, mengambil satu step, langkah-langkah yang kita bisa bawa untuk membawa doa-doa bagi bangsa ini, bagi kota ini, dan bagi banyak orang, sehingga perkara ajaib daripada Tuhan itu terjadi melalui iman dan tindakan kita yang selalu tersungkur di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai wanita. Kami memiliki banyak kelemahan, tapi kami menyadari panggilan Tuhan bahwa kami adalah penolong, penopang, dan tiang doa bagi keluarga kami masing-masing. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan perluas kapasitas kami untuk menjadi tiang doa bagi gereja, bagi kota, dan bagi bangsa. Tuhan tolong kami mau taruh di dalam doa-doa kami semua bahwa ada iman, sehingga Kau dapati Tuhan lihat setiap kami memiliki iman percaya kami kepada Tuhan, dan memiliki hati yang selalu lembut dan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, mengetahui tidak ada yang bisa kami sombongkan. Biarlah kami merendahkan diri kami, dan kami berseru memohon kepada Tuhan dengan kuat, memberkati
bangsa Indonesia, memberkati bangsa-bangsa, memberkati juga kota-kota, memberkati gereja-gereja, dan memberkati keluarga dan rumah tangga yang ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami percaya mulai hari ini ke depan terjadi yang namanya transformasi di dalam cara pikir kami, cara kami bersikap, kata-kata kami, dan doa-doa kami, karena Tuhan mengubah kami menjadi serupa dengan Kristus, sehingga hidupan kami menjadi terang dan garam, dan dimanapun kami ada, doa kami berdampak, dan doa kami menghasilkan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan untuk kami semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pelayanan Ibu Cindy Montolalu yang sudah menjadi saluran berkat pada hari ini. Berkati Ibu Cindy di dalam pelayanan, dalam keluarganya. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk ibadah FPS yang kami adakan 2 kali sebulan yang telah berjalan sampai hari ini. Biarlah ibadah ini terus berjalan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama para wanita. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk kesempatan FPS memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 dengan mengadakan lomba-lomba Family Day. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Gembala kami, Bapak Amos Hosea, serta Ibu, serta seluruh hamba Tuhan yang ada di Gereja GBI Ebenezer, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia, berkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden, serta para menteri, kabinet yang diberikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Berkati para medis yang menangani COVID-19, Tuhan Kau sertai mereka Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati ibadah EPS yang di bulan September yang akan datang. Kiranya senantiasa Tuhan berikan kelancaran segala sesuatunya Tuhan. Kami hanya berserah kepada nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang kami sampaikan ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan lewat hambanya, Pendeta Cindy Montolalu. Saya percaya setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan mengumumkan para pemenang 4 kategori Family Vlog Competition yang sudah ditentukan oleh para juri dan berdasarkan polling dari sosial media. Kategori cooking dengan 2 finalis. Finalis yang kedua diraih oleh Ibu Ketty dengan total nilai 190. Hai, jumpa lagi dengan kami di dapur kami ini. Hari ini Mami mau masak apa, Mam? Masakan khas Makassar. Mau masakan khas Makassar. Apa itu? Namanya palu mara. Ikan palu mara. Wah, enak banget nih. Ikan khas Makassar. Wow, sedap banget nih ikannya udah masak nih. Wow, ikan palu mara khas Makassar. Finalis yang pertama sekaligus menjadi pemenang kategori cooking diraih oleh Bapak Robi dengan total nilai 221. Halo guys, berjumpa kembali dengan Chef Joe. Siang hari ini saya akan memasak spaghetti primavera. Kita harus banyak makan sayuran, ya, sampai spaghetti juga harus sayuran. Oke. Cakep. Jadi lihat tuh. Kalau bahasa Chinese bilang hao ce. Ini kita tinggal taburkan
keju parmesan yang terkenal dari Italia. Wah, ini dia yang namanya spaghetti primavera. Kategori makeup couple, finalis yang kedua diraih oleh keluarga Bapak Ming dan Ibu J dengan total nilai 154,6. Hari ini kan kalau make up cewek yang dandan kan udah biasa ya. Sekarang kita mau challenge nih sang suami tercinta untuk mendandani diriku. Kita lihat nih hasilnya seperti apa. Let's go. Pertama kita menggunakan apa nih? Bedak. Menggunakan eyeliner. Bagus tidak? Sudah cantik? Begini udah bisa dipakai ke pesta kah? Hah? Cheese. Terima kasih semuanya. Tuh, ini make up tutorial ala suami buat istrinya, yang simple dan bisa dipakai hari-hari. Alah, so sweet. Finalis yang pertama yang juga menjadi pemenang di kategori makeup couple ini yaitu keluarga Bapak Philip Sihaan dan Ibu Imelda dengan total nilai 168. Halo semua, hari ini saya akan merias istri saya yang akan mengikuti lomba yang diadakan oleh Faithful Women Service GB Ebenezer dalam memperingati dan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Pengen tahu seperti apa? Mari ikuti sama-sama yuk. Tahap pertama, kita tempelkan di beberapa titik. Nah, setelah seperti ini, wajah istri saya akan memakaikan lipstick loh sebagai langkah terakhir, tahap terakhir. Pertama kita buka, lalu kita keluarkan. Begini caranya. Nah, sekarang saya sudah selesai merias istri saya. Dan bagi saya, istri saya semakin cantik kelihatannya loh. Terima kasih buat pemirsa semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Kategori Family Sport, finalis yang kedua diraih oleh keluarga Bapak Ming dengan total nilai 187. Hai semuanya, kami dari keluarga Susanto. High five. Semuanya. Finalis yang pertama diraih oleh keluarga Ibu Desi dengan total nilai 195 yang juga sekaligus menjadi juara di kategori Family Sport. Shalom semuanya, apa kabar? Salam sehat dari kami berdua. Perkenalkan saya dengan Desi dan anak saya Michael. Kami berdua sangat senang olahraga. Pada kesempatan ini kami akan mengikuti kompetisi Family Sport yang diadakan oleh Faithful Women Service di Gereja Ebenezer. Kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Dan kategori Family Cleaning diraih oleh keluarga Bapak Amos Hosea dengan total nilai 90.
selamat kepada para pemenang. Para pemenang akan mendapatkan masing-masing hadiah berupa barang senilai Rp250.000 dan uang tunai sebesar Rp250.000. Uang tunai akan ditransfer langsung ke rekening para pemenang dan hadiah berupa barang akan dikirimkan ke alamat para pemenang. Demikian pengumuman para pemenang. Saya mewakili pengurus Faithful Women Service GB Ebenezer sekali lagi mengucapkan selamat dan mengucapkan terima kasih untuk semua keluarga dan jemaat GB Ebenezer yang telah berpartisipasi di Family Vlog Competition ini sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah Faithful Women Service pada tanggal 12 September 2020 dengan pembicara Pastor Sylvia Victor dengan tema Goodness of God. Dan tetap follow Instagram Faithful Women Service, Facebook FWS GBI Ebenezer untuk mendapatkan info-info selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan kita. Dan tonton terus sampai akhir ibadah ini untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih buat kita semua yang sudah mengikuti ibadah online FWS ini. Stay healthy, stay safe, tetap memperhatikan protokol kesehatan, terlebih saat kita berada di luar rumah. Tetap semangat dan God bless you.